Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kapan denger ini. Insya Allah buat kesempatan kali ini di Rohis Talk, Rohis Check 1, 2, 3, 4, edisi keempat ya. Insya Allah kita sudah memasuki episode keempat. Kembali membahas tentang Q&A Rohis, yaitu pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman Rohis yang akan dijawab oleh kami gitu ya, oleh Kak Hafid terutama sebagai narasumber buat episode kali ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah sekarang ini permasalahan di Rohis adalah terjadi seleksi alam anggota dan pengurus. Semakin lama kepengurusan semakin sedikit jumlah pengurus dan anggotanya. Nah, itu seperti apa tuh fenomena itu terjadi, kenapa, bagaimana, dan mungkin yang paling penting adalah solusinya gitu ya, supaya itu tidak terjadi lagi. Nah, gitu. Kafet mungkin bisa dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih APH yang Masya Allah sebenarnya agak terlalu tidak berkompeten, tapi tidak apa-apa ya, kita ada sedikit pengalaman, ini berbagi sedikit saja pengalaman begitu ya. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu begitu diamanahkan menjadi mas'ul atau ketua ya di Rohis yang memang dengan segala problem dan masalahnya begitu. Salah satunya yang tadi mungkin yang dijelaskan oleh APH di awal begitu ditanyakan oleh beberapa pengurus Rohis tentang seleksi alam gitu ya. Patut kita sadari bahwa seleksi alam atau seleksi anggota itu merupakan suatu keniscayaan begitu ya. Memang dalam jalan kebaikan itu ada qadarullah-nya, kan kata Rasulullah begitu ya, jalannya kalau dakwah itu jalannya panjang, jalannya berliku, dan jumlahnya memang sedikit begitu ya. Dan ini juga mungkin salah satunya, tapi ini suatu keniscayaan yang bukan menjadi ya udahlah begitulah qadarullah, tapi qadarullah harus diupayakan, harus diusahakan begitu ya, supaya tidak terjadi begitu ya, karena memang anggota atau pengurus ini merupakan aset begitu ya, aset yang harus kita jaga begitu. Kalau seleksi alam terus begitu ya, sampai kalau seleksi alamnya nambah begitu ya, ini kan seleksi alam semakin berkurang ya begitu, semakin berkurang, semakin sedikit begitu jumlahnya. Nah, ini dialami oleh rohis-rohis yang berkembang baru ataupun sudah lama begitu. Kenapa ya? Yang pertama yang saya analisis begitu ya. Yang pertama dari pola rekrutmen. Pola rekrutmen di awal ya. Biasanya kalau dulu di sekolah saya, pola rekrutmen perdana itu kita di masa perkenalan siswa baru ya. Kalau sekarang MOPD ya, masa orientasi perkenalan peserta didik ya. Kalau di MA namanya matsama, masa ta'aruf begitu ya. Ini yang membuat, kan kalau kata pepatah, dari pandangan ya jatuh ke hati, dari mata jatuh ke hati. Makanya harusnya, nah pola rekrutmen perdana itu ya, karena kita rekrutmennya anak baru, anak kelas 10, jadi harus buat semenarik mungkin Rohis itu di mata mereka, supaya dari mata turun ke hati, langsung jatuh hati begitu. Nah, biasanya ini yang mungkin belum dikreasikan begitu ya oleh pengurus Rohis ya, pengurus yang sudah inti atau anggota baik itu kelas 11 atau kelas 12 menyambut adik-adik barunya, karena kita harus sadari begitu, adik-adik baru ini tunas-tunas baru begitu ya, atau calon-calon anggota baru yang meneruskan estafet atau regenerasi Rohis berikutnya. Jadi harus kita rekrut benar-benar begitu ya, karena ini aset begitu. Jadi ketika mereka datang ke sekolah, mengenal sekolah, mindset pertama yang ada di benak dan pikiran mereka Rohis coba ditanamkan begitu. Dengan cara apa? Silakan mungkin dikreasikan oleh teman-teman. Ada agenda apa, ada acara apa yang memang sesuai dengan zamannya begitu ya.
Misalkan ada kajian, kenapa meninggalnya Naruto, hikmah di balik meninggalnya Naruto, atau apa begitulah yang menarik mereka, terutama menarik lingkungan-lingkungan mereka begitu ya. Itu yang pertama, pola rekrutmen yang perdana, yang pertama ketika siswa baru masuk ke sekolah begitu ya. Kemudian yang berikutnya, nah setelah mereka tertarik, nah biasanya di benak teman-teman itu yang baru ataupun yang lama begitu ya, Rois itu identik dengan ngaji dan ngaji ya. Kalau saya pribadi sih ngaji no problem gitu ya, itu sih kebutuhan rohani dan itu menjadi bahan bakar pemacu motivasi kita. Tapi mungkin di kalangan anak-anak yang lain kalau ngaji itu terkesannya bete begitu ya, melingkar segala macam. Nah ini jadi tantangan tersendiri begitu ya dari seleksi alam di Rohis ini. Harusnya mungkin ada program-program yang wah begitu ya, yang bisa menaungi mereka, tidak hanya ngaji-ngaji atau apa begitu ya. Pernah waktu itu saya supaya menarik begitu ya, sesuai tuh dengan bakat minatnya, yang minatnya di olahraga, kita adain tuh olahraga turnamen bulu tangkis kayak apa, kemudian minatnya di suara nasyid kita adakan hadroh ya, kemudian di minatnya sepak bola, nah kita seminggu sekali tuh sepak bola, meskipun nggak bisa juga begitu dipaksain ya, karena untuk partisipasi begitu dengan yang lain. Jadi program-programnya itu harus menarik semenarik mungkin dari mereka, tidak hanya di mindset mereka ngaji ya. Boleh kita sisipi program seperti misalkan main bulu tangkis atau sepak bola atau futsal begitu ya. Silakan setelah futsal ngajilah, nggak usah lama-lama, 5-10 menit, futsalnya lama, ngajinya sedikit nggak apa-apa, yang penting masuk begitu ya. Yang penting ada buahnya dari permainan tersebut begitu ya. Itu terkait program gitu. Yang berikutnya ya, setelah masuk juga kita pikirkan tadi ya, minat bakat dari pengurus Rohis begitu ya. Mungkin ada yang minatnya di sering cuap-cuap ya, sering ngomong begitu ya, kita salurkan tuh minatnya. Jadi Rohis mungkin tidak sebatas hanya tadi di mindset mereka ngaji ya, ngaji begitu, atau kajian tidak, tapi sudah menyentuh minat dan bakat mereka. Gimana Kak kalau ada yang hobinya ngeband misalkan, nggak apa-apa, buat aja tuh band Islami misalkan, nggak apa-apa, bagian dari dakwah. Rasulullah saja dakwah sesuai dengan fikih dakwahnya begitu ya, ya nggak apa-apa selama itu tidak menentang syariat begitu ya, tidak apa-apa menurut saya begitu ya, untuk memacu semangat dan motivasi gitu ya, semangat dan motivasi pengurus tentunya. Jadi bisa rekrutmen sesuai dengan minat bakatnya begitu di Rohis itu. Itu mungkin sedikit ya, mungkin ada tambahan dari APH. Sepakat. Jadi sebenarnya tadi jawaban dari Kak Hafid sudah yang melingkupi tiap permasalahan yang mungkin menjadi akar dari terjadinya seleksi alam tadi. Pertama dari impresi awal gitu ya, mungkin ke siswa baru, ke pelajar baru, untuk bisa tertarik sama Rohis itu gimana caranya, coba dikreasikan gitu ya. Mungkin teman-teman pelajar lebih kreatif gitu ya daripada kita berdua gitu. Lebih tahu gimana caranya memikat gitu ya, dan mengikat para pelajar baru gitu, siswa baru, meskipun mungkin belum ketemu ya di masa pandemi ini, mungkin belum pernah bertemu muka, tapi pasti ada caranya. Insya Allah teman-teman lebih kreatif, lebih melek teknologi gitu ya, lebih paham dengan dunia digital dan sebagainya. Yang kedua, nah ini ketika sudah masuk, sudah berhasil untuk mendaftar sebagai pengurus, gimana caranya supaya tidak muntaber gitu ya, mundur tanpa berita. Jadi ya ketika ditanya, ayo kita kumpul Rohis nih, saya sudah keluar, lah kapan keluarnya, kagak bilang-bilang, tanpa berita gitu ya mundurnya. Jadi makanya sangat disayangkan ketika ada pengurus yang sudah daftar, berarti sudah ada keinginan untuk mendapatkan kebaikan gitu, tapi ternyata keluar gitu, jadi terseleksi alam.
Nah, sebenarnya tadi Kak Hafid sudah menjelaskan. Mungkin kalau saya kata lainnya adalah bisa jadi pengurus yang daftar itu tidak ketemu dengan kebutuhan atau keinginannya ketika masuk rohis gitu ya. Ternyata lah agak ada nih di rohis sama beginian. Ya udah cabut aja gitu. Ya bisa jadi kayak gitu. Nah, mungkin kalau saya mau nambahin tentang terus gimana kalau misalnya pengurusnya tinggal sedikit gitu. Kalau saya sih merasa ya nggak apa-apa. Maksudnya jangan gara-gara teman-teman kita keluar gitu ya, terus kita udah kita keluar deh gitu. Toh kita tidak akan ikut bermaksiat ketika teman-teman kita bermaksiat kan. Jadi mungkin dengan ironis ketika pada keluar ya udah kita nggak apa-apa di dalam. Toh pahala kita jadi mungkin bisa berlipat ganda karena yang ngerjain kita gitu. Yang ngerjain itu orang-orang yang sedikit ini. Gitu. Orang terbaik, Iya. yang terpilih. Yang terpilih gitu ya. Jadi ketika misalnya ada bagi-bagi tugas, tadinya harus ada yang misalnya cari artikel di internet gitu ya, terus ada yang bagian mendesain, terus bagian ada yang mencetak misalnya. Nah karena tinggal sendiri, ya udah tiga-tiga ini dikerjain sama kita dan kita dapat 3 pahala tersebut gitu. Ya nggak? Dengan semakin dikit mungkin pahalanya akan semakin besar buat kita gitu. Sambil terus menjaga ya pengurus-pengurus yang masih ada gitu ya, dan mungkin bisa mengajak kembali orang-orang yang tadi sudah keluar. Begitu Kak Hafid, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Hafid yang baru. Iya, jadi mungkin apa ya? Jadi ada hikmah di setiap kejadian ya. Mungkin dengan sedikitnya tadi itu adalah bagian dari strategi Allah memilih orang-orang terpilih dan terbaik begitu ya. Tapi jangan pasrah juga ya, ini qadarullah ya. Bedakan qadarullah dengan sunnatullah mungkin ya. Kalau qadarullah udah takdir, kalau sunnatullah dan masih bisa diperjuangkan begitu ya. Dengan kita rekrutmen yang baru, orang-orang yang mau begitu berjuang dengan kita ya. Di-create lagi acara-acara yang menarik di Rohis mungkin begitu ya, dengan usaha dan upaya. Jadi tidak hanya berpasrah, dengan senantiasa tidak baperan, sedikit udah begitu. Jalan aja program yang ada begitu, dengan terus meminta pertolongan Allah tentunya dan berusaha menarik atau mengajak orang-orang yang ingin berjuang kembali. Begitu mungkin ya APH ya? Iya betul. Karena ya emang dakwah tidak membutuhkan kita gitu ya. Justru kita yang membutuhkan dakwah sebagai amalan kita gitu ya, untuk menjadi mungkin pemberat amalan kebaikan kita di akhirat nanti gitu ya. Mungkin bisa jadi kita bingung nih loh, kok tiba-tiba ada amalan yang besar apa nih? Oh ternyata amalan ketika masuk rohis gitu ya. Ketika di rohis, dan itu yang mengantar kita ke surga gitu ya. Kalau alam ya nggak tahu kita kayak gimana nanti. Jadi ya sebanyak-banyaknya kita beramal gitu ya. Semoga dengan tetap istiqomah di rohis bisa mendapatkan pahala yang mengantarkan kita ke surga gitu, insyaallah. Amin. Gitu. Amin ya Allah. Lagi? Iya, cukup APH. Jadi tetap semangat, banyak syukur alhamdulillah disyukuri, sedikit tetap dan terus berjuang. Begitu ya APH ya. Dan dengan krit-krit yang lain dan inovatif tentunya di Rohis. Tetap semangat teman-teman dan sahabat Rohis. Dengan terjawab sudah pertanyaan dari teman-teman Rohis, maka podcast kali ini episode keempat berakhir juga. Dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan gitu ya, di sekolah masing-masing. Begitu kita cukupkan. Amin. Kita tutup dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya dan seluruh guru yang bertugas mohon undur diri. Mohon kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.